Oke, kali ini kita akan bahas mengenai tarif pajak, di mana untuk pengertian tarif pajak tersendiri itu merupakan dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Selanjutnya untuk macam dan jenis tarif pajak, diantaranya yang pertama ada tarif pajak proporsional. Untuk tarif ini besarnya sama seberapapun besarnya penghasilan kena pajak, dan tarif ini menggunakan presentasi tetap seberapapun jumlah objek pajak. Selanjutnya ada tarif pajak progresif, di mana tarif pajak ini merupakan pajak yang semakin naik jika pengenaan pajaknya semakin banyak. Selanjutnya ada tabel tarif progresif. Untuk lapisan penghasilan 0 sampai dengan 50 juta rupiah dikenakan tarif sebesar 5%. Lalu untuk lapisan penghasilan lebih dari 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif sebesar 15%. Dan untuk lapisan penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif sebesar 25%. Dan yang terakhir, untuk lapisan penghasilan lebih dari 500 juta dikenakan tarif sebesar 30%. Selanjutnya yang ketiga ada jenis tarif pajak tetap, merupakan tarif pajak yang ditetapkan dalam nilai rupiah tertentu yang jumlahnya tidak berubah ataupun tetap. Dan yang terakhir ada tarif pajak degresif, merupakan tarif pajak di mana persentasinya akan semakin kecil atau berkurang ketika jumlah objek yang akan dipajakan semakin besar atau penghasilan kena pajak. Untuk materi yang kedua yaitu perlawanan terhadap pajak. Perlawanan pajak adalah hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak, baik yang disebabkan kondisi negara dan rakyatnya, maupun disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari ataupun tidak disadari mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan antara perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Yang pertama ada perlawanan pasif. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi, perkembangan intelektual, dan moral penduduk serta sistem pemungut pajak itu sendiri. Yang kedua ada perlawanan aktif. Perlawanan aktif adalah meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Usaha perlawanan aktif dapat dibedakan dengan dua cara, yaitu yang pertama ada penghindaran diri dari pajak atau tax savings, dan yang kedua ada pengelakan atau penggelapan pajak atau tax evasion. Penghindaran diri dari pajak dapat dilakukan dengan cara tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi penyebab timbulnya utang pajak. Lalu, pengelakan atau penggelapan pajak dilakukan dengan cara penyelundupan pajak, yaitu dengan menyembunyikan keadaan-keadaan yang sebenarnya. Pengelakan yang seperti ini benar-benar suatu pelanggaran terhadap undang-undang atau ketentuan peraturan perpajakan. Bagaimana sih cara memperoleh NPWP? Cara memperoleh NPWP adalah dengan cara mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau situs Direktorat Jenderal Pajak, atau bisa masuk ke link www.pajak.go.id. Lalu mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran wajib pajak. Melengkapi formulir pendaftaran tersebut dengan dokumen yang disyaratkan. Permohonan disampaikan ke KPP dengan datang secara langsung, dikirim melalui pos. Pemohonan pendaftaran dilakukan secara elektronik dengan formulir wajib pajak pada aplikasi e-registration. Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara upload softcopy dokumen. Nah, ini cara masuk ke link di djponline.pajak.go.id. Selanjutnya nanti kita masukin kata sandi yang sebelumnya kita daftarkan. Untuk NPPKP, berikut syarat pendaftaran NPPKP. Itu saja materi yang bisa kami paparkan. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe.